mudah-mudahan semakin banyak ilmu yang didapat kita, yang akhirnya nanti selain kita akan menjadi yang orang yang istiqomah di dalam beramal, juga kita akan menambah wawasan sehingga insya Allah tidak akan lagi mudah menyalahkan orang kalau kita berbeda pendapat. Kalau sekitar keagamaan pasti dalam hal tertentu ada perbedaan perdebatan. Nah, di dalam menyikapi perbedaan pendapat itu tentunya kita harus bijak, hindari menyalahkan, hindari mencaci maki. Kita tujuannya hanya untuk menyampaikan kebenaran berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Masalah nanti jamaahnya mau ngikut atau tidak, mengamalkan tidak, itu lain masalah. Yang pasti mereka punya wawasan, punya sebanyak ilmu sehingga dia melaksanakannya tidak penuh dengan keraguan dan selalu bertoleransi di dalam mengamalkan agama. Karena walau bagian juga kalau beda kepala ya beda pemikiran. Apalagi kalau lewat hidupnya pola pikirnya sudah berbeda, pasti berbeda. Kita akan coba bahas terkait dengan menggapai husnul khotimah. Ya, ini kaitannya dengan akhlak gitu ya. Namun sebelum itu kita perlu dulu mengingat akan kesiapan kita dalam hal yang pasti kita akan temui setiap orang. Setiap kita makhluk Allah, ya khususnya kita manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut. Pasti kita akan dipertemukan oleh Allah siapapun dengan kematian. Oleh karena itu yang harus kita siapkan bagaimana kita menyikapi ketika kita akan dipanggil Allah. Nah, saya sering menyampaikan ketika khutbah ataupun lainnya, kita tidak usah menginginkan akan kematian. Betul kan? Kenapa tidak menginginkan kematian? Karena walaupun diingin-ingin, kalau belum waktunya tidak akan meninggal. Jadi menunggu kematian, menunggu dipanggil Allah. Dan kita juga tidak usah kita takut akan kematian. Karena ditakut-takut juga, kalau sudah waktunya, bahkan tidak tahu kapan dimanapun, kematian pasti akan tiba juga. Jadi tidak usah kita takut mati yang berlebihan. Kemudian kita tidak usah ingin mati, kalau belum waktunya akan terjadi. Contoh ada cerita ya, ini mah cerita saja. Ada orang dalam hidupnya sudah sudah penuh dengan permasalahan, sehingga dia seolah-olah ingin cepat mati. Suganwe katanya kalau mati mah menyelesaikan masalah, pikirannya seperti itu. Karena banyak mengguncang dirinya dalam kehidupannya, dia ingin cari solusi yang cepat mati. Nah, sehingga dia karena rumahnya tidak jauh dari jalan kereta api, dia ingin cepat mati. Ya. Akhirnya dia pergi ketika sepi orang, menyambut kedatangan kereta api, ingin mati. Karena kalau kegilas kereta api sepertinya mati gitu ya. Pikirannya seperti itu. Ini jalan yang tidak benar, menginginkan kematian, melaksanakan hal yang tidak tepat. Nah, kemudian dia datang ke rel kereta api, kemudian dia tidur di jalan kereta api karena ingin mati, karena sebentar lagi kereta apinya akan datang. Cuma jalan kereta apinya banyak gitu ya. Nah, kemudian dia siap ingin mati menyelesaikan permasalahan yang diderita oleh dirinya. Nah, malam hari itu sampai hari pagi ternyata dia tidak mati. Kenapa? Karena dia salah tidur di jalan kereta api yang tidak dipakai.
ya jadi tidak mati dia. Padahal ingin mati. Nah kereta api itu jangan dipakai, udah nggak pakai, nggak pakai. Jadi salah tidur dia, saya pagi kayaknya masih hidup. Nah itu mah ini ya cerita yang ini menunjukkan bahwa kalau belum waktunya nggak akan mati. Misalkan saudara kita ya banyak teman kita, saudara kita yang sakitnya udah lama menahun, sampai sekarang masih hidup ya, walaupun dalam perjalanan seperti itu. Tapi ada teman kita, saudara kita yang nggak ujuk-ujuk lah, tidak sakit, tidak itu meninggal. Nah ini, nah dalam hal itu maka kita perlu kesiapan menghadapi kematian agar apa? Agar meninggal meraih yang diinginkan oleh semua orang apa itu? Husnul khotimah. Coba kita akan kaji tentang hal itu. Nah, saya udah pernah sampaikannya alur kehidupan manusia, kita masih ada di dunia masih banyak tuh yang dilewati. Wah, berapa tahun walau alam. Kita tahu karena itu semuanya adalah masalah gaib, ya. Tapi kita sekarang berada di dunia ini. Maka perlu jalan yang panjang, maka perlu bekal. Kalau kita menuju tempat yang jauh, berapa ribu kilometer ya, mungkin memerlukan waktu berapa hari, yakin perlu bekal. Kalau tidak punya bekal nggak akan nyampe. Dan walaupun nyampe malah petaka bisa jadi. Ya, banyak hal yang tidak diinginkan. Yang pasti kalau kita bepergian perjalanan jauh perlu bekal. Apalagi kematian, kalau sudah mati udah abadi itu. Ya, tinggal menunggu apa yang akan kita terima. Maka perlu sekali di masa dunia ini apa? Persiapan. Makanya saya tadi sampaikan tidak usah takut mati, tidak usah ingin mati, yang pasti sekarang persiapan untuk menghadapi kematian. Karena kematian bisa jadi datangnya tiba-tiba, kapan saja, di mana saja, sedang apa saja, apapun penyebabnya, kematian datang. Nah, ketika itu kalau kita sedang beramal, ya insya Allah nanti kita akan meninggalnya husnul khotimah, terhindar dari su'ul khotimah. Nah ini salah satu ayat yang sering kita dengar, terutama kalau ada yang mati ya, bahwa pembacara ketika ada kata-kata sebelum dikubur, atau mungkin ketika ada keluarga mengatakan kepada warga semuanya, misalnya keluar ayat ini, surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Wa innama tuwaffawna uzurakum yaumal qiyamah faman zuhziha anin nari wa udhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kullu nafsin dha'iqatul maut, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Merasakan. Nah, ini artinya di sini merasakan. Berarti bagaimana mati itu? Nah, di beberapa keterangan yang namanya mati siapapun terasa sakit. Ini yang harus diingat oleh semuanya ya, jemaah. Yang namanya melepaskan napas terakhir mati akan dirasakan semua yang mati pasti sakitnya. Bahkan saya sempat dengar walau alam itu dari mana keterangannya. Almarhum Kiai Haji yang dari Elang siapa? A.F. Ghazali ya. Itu katanya kalau orang mau mati itu sakitnya digambarkan seperti orang dipukul dengan cemeti, dengan wah, sampai dinyatakan seperti itu. Saking sakitnya, semua orang yang meninggal pasti merasakan sakit dalam kematian. Nah, tapi dalam kenyataannya kan ada orang yang meninggal senyum, berarti tidak sakit. Tidak terasa ujung tekaraos ketika dia meninggal nanti. Banyak yang gitu. Tapi ada juga yang meninggalnya sampai belotot. Seperti yang takut, ada kan? Kasus-kasus seperti itu. Ya, meninggal seperti yang ketakutan. Nah, padahal tadi dikatakan meninggal itu berdasarkan sakitnya. Nah, kalau saya mengambil yang pernah diungkapkan oleh Bapak Dr. Atian Ali, kita mungkin sering pernah mendengar. Nah, kata apa Atian Ali ketika menjelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut, merasakan sakitnya itu semua akan terasa sakit. Dan kenapa ada orang yang terjadi seperti tenang, gembira, senyum, bahkan kelihatan meninggalnya seperti yang mudah, tidak yang
gua gitu ya. Udah. Nah, kata Pak Atian Ali, digambarkan, dimisalkan, katanya kematian itu kenapa ada yang seperti itu? Diibaratkan seperti orang yang sakit. Orang yang sakit apapun, kemudian datang ke dokter, kemudian dokternya kan beda-beda. Ada dokter yang ramah, sakit apa bapak, apa yang dirasa, gitu ya. Udah berapa lama sampai, oh tenang, gitu ya. Sepertinya kita teh, apa ya, mendengar suara dokter itu seperti menambah sugesti untuk sembuh sebelum diobatan ya. Ya, begitu ramahnya dokter. Tapi ada kan dokter, cerita pak, kan ada gitu ya, si ganas, kemudian ya suntik ya, wah udah, jadi kata-kata langsung ya suntik sampai dia angkat suntik. Ini kata Pak Tian, saya menyampaikan, kalau ada kurang lebih tambahannya maaf. Jadi katanya ketika dia ya, apa namanya, si jarum suntik dan ini diginikan di hadapan yang sakit dan dia tidak pernah melihat jarum yang namanya disuntik, wah pokoknya sieun we. Jam belum pernah disuntik, gini kan di hadapannya. Coba tidur, wah itu ya, pokoknya kesan drama. Dipastikan si yang sakit itu bukan menambah dia senyum apa sembuh yang tadi, justru wah semakin gitu. Katanya seperti itu. Sehingga nah, nah gambaran seperti itu bisa jadi yang meninggal juga seperti itu. Kenapa? Karena dia ketika meninggalnya apa yang dijelaskan di beberapa keterangan. Nah, ketika orang mau meninggal itu sudah ditampakkan apa tentang nikmat kubur. Ada juga yang ditampakkan tentang siksa kubur, ditampakkan ketika meninggal itu. Ya, ya sudah ditampakkan oleh. Makanya ketika orang yang mau meninggal ditampakkan nikmat kubur karena dia orang soleh yang meninggalnya husnul khotimah, maka dia tenang. Walaupun terasa sakit, kalau sudah datang nikmat yang luar biasa ditampakkan, diperlihatkan, hilang rasa sakit semua. Sehingga ada yang meninggal. Tadi yang contohnya kata Pak Atian. Tapi berbeda dengan yang sakitnya mungkin banyak dosanya, ya, mohon maaf tidak soleh gitu ya. Kemudian ke rumah sakit ditampakkan apa? Gambaran-gambaran yang akan diterima oleh dia di alam kubur. Gambar neraka gambar diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya akan semakin sakit ya sampai aduh ya sampai beginian. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi amal soleh kita dalam hidup itu bisa seperti itu. Makanya selalulah istiqomah 24 jam. Jangan sampai jangan sampai kita menghindar dari yang namanya amal soleh, ibadah apapun itu. Nah, ini ya. Jadi tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Kemudian dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka, dimasukkan dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi kehidupan dunia ini memang sangat memperdayakan. Kalau kita tidak hati-hati, tidak betul-betul, maka kita akan didekati oleh dunia yang berlebihan. Jadi hidupnya hanya terkungkung dengan keduniaan. Padahal ibu bapak juga pernah mendengar bahwa kehidupan dunia itu kalau Allah berikan itu di dunia ini apapun jabatannya, kenikmatan sebanyak apapun itu hanya 1% kalau dipersenkan. Saya pernah menyampaikan. Bahkan digambarkan seperti dalam hadis Rasul seperti ini dimasukkan ke lautan yang luas sekali. Angkat kaki ini, tunjuk kita coba ke laut. Angkat. Maka itulah kehidupan dunia itu yang terbawa. Hanya sekecelak. Sementara lautan yang luas itulah kehidupan akhirat. Nah, cuma kebanyakan manusia mungkin mudah-mudahan kita tidak termasuk di dalam yang terbuai oleh kehidupan dunia. Padahal hanya 1% itu yang diperebutkan oleh semua orang. Makanya di sini perlu kita kesiapan. Jangan sampai kita terbuai oleh kehidupan. Bukan tidak boleh, harus. Tapi jangan sampai terbuai oleh dunia yang menjadikan kita lupa tentang kehidupan akhirat. Nah, kullu nafsin ini tadi sudah diulang lagi. Tiap-tiap berjiwa akan merasakan mati, kemudian hanyalah
kami kamu dikembalikan. Alam barzah merupakan alam lanjutan tempat hidup manusia setelah mati. Jadi kita ke manusia mati masuk ke alam barzah, alam kubur. Di mana alam kubur? Alam barzah. Wallahu a'lam, alam gaib. Ya, kita kadang-kala saya ya. Dulu memahami bahwa alam kubur itu ketika orang kubur di situlah alam kubur. Ya, wallahu a'lam. Tidak tahu alam kubur di mana. Jadi yang pasti bukan itu mah kuburan. Kembali manusia kepada jasanya dikubur di situ. Jadi alam barzah, alam kubur, wallahu a'lam. Tidak tahu karena itu alam gaib. Ya, di mana keberadaannya. Yang pasti manusia setelah meninggal masuk ke alam barzah yang nanti nunggu dibangkitkan dari kuburnya. Kemudian ini juga untuk apa kita hidup? Nih. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Mu'minun ayat 115, maka apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu main-main tanpa ada maksud dan bahwa kamu tidak akan kembali kepada kami? Ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sebenarnya kita akan tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka kalau orang yang tidak mempersiapkan kehidupan akhirat nanti di hidup dunia ini, maka nanti akan terjadi apa yang disebut dengan penyesalan. Ya, penyesalan terjadi. Makanya di dalam Al-Qur'an beberapa ayat disampaikan bahwa nanti kalau orang-orang yang zalim, yang banyak dosa di alam dunianya, nanti di alam akhirat itu dia akan menyesal. Bahkan dia mengatakan, ya Allah kembalikan aku ke dunia sebentar saja. Itu kan ada ayatnya. Apa? Saya akan berinfak. Berinfak dikatakannya ya. Tidak saya akan sholat tahajud, saya akan haji. Tidak, saya akan berinfak. Itu kan di dalam satu keterangan Al-Quran seperti itu. Tapi penyesalan itu tidak ada artinya. Maka orang yang kurang amal itu, yang banyak zalim, nanti akan merasakan penyesalan di akhirat, akan mengatakan seperti itu. Kemudian ibu bapak kita lanjut. Nah, dunia ini sangat singkat. Kita merasakan semua ya. Ingat-ingat ketika kita usia sekolah SMA sampai sekarang. Saya merasakan asa kamari kita kuliah teh. Nah sekarang udah usia segini terasa singkat, saking nikmatnya hidup di dunia. Dan kalau tidak ada kenikmatan, pasti dia kan wah nggak akan merasa lama di dunia itu, ya. Tapi kalau penuh dengan kenikmatan dalam hidupnya, dia akan merasa terasa singkat. Yang pasti itu semua yang harus kita perhatikan kesiapan. Ini ada pencinta dunia kata Ibnu Qayyim. Satu pencinta dunia tapi lupa akhirat ya. Satu akan kegelisahan yang senantiasa ada, akan gelisah selalu kalau kita jauh dari Allah, hanya memikirkan keduniaan. Keletihan yang berkesinambungan terus aja. Kemudian penyesalan yang tiada pernah berhenti terus. Dia hidupnya akan seperti itu. Itulah salah satu karakter di dalam menjalani hidup keduniaan, yang dia hanya mengutamakan tentang hidup dunia, tapi akhiratnya dilupakan. Bahkan ini ada di hadis di hadis riwayat Imam Tirmidzi di nomor 2551 bahwa seperti berteduh hidup di bawah pohon. Jadi kita hidup dengan kata Rasulullah, apa peduliku dengan dunia? Tidaklah aku tinggal dunia melainkan seperti musafir yang berteduh di bawah pohon, yang beristirahat, lalu musafir sebut meninggalkan. Jadi kita sedang musafir, meninggal sudah ditinggalkan semuanya. Nah, sementara kehidupan akhirat ini bagaikannya ibarat mawar, ya kata Syekh As-Saud Asy-Syiqti rahimahullah. Kehidupan kita ibarat mawar, di samping memiliki keindahan yang buat kita bahagia, juga memiliki duri yang bikin kita tersakiti. Nah, itulah kehidupan yang kita rasakan pada saat ini. Kemudian makanya kalau bagaimana juga sebenarnya kita harus ingat selalu kehidupan akhirat adalah kehidupan yang utama. Kita sering bacanya di Quran gimana? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu minal ula, khairul laka minal, lebih utama dari kehidupan kehidupan akhirat itu lebih utama daripada kehidupan dunia. Makanya kita jangan
terlalu mencintai dunia yang melupakan keakhiratan. Karena kata Ibnu Qayyim tadi, 3 kalau kita hanya mencintai dunia semata yang terjadi pada diri kita. Nah, sekarang kita berangkat langsung. Kalau tadi hanya pendahuluan beberapa hadis, kita persiapan menghadapi kematian. Harus seperti apa? Nih, 1. Ini hanya mengingatkan saja khusus untuk diri saya sendiri ya. Mengerjakan amal soleh. Jadi Allah memberikan 2 syarat bagi siapapun yang berharap bertemu dengannya di surga, yaitu beramal soleh dan meninggalkan kesyirikan. Ibu bapak semuanya sudah paham apa itu amal soleh. Saya sudah pernah mengatakan bahwa amal soleh itu berbeda dengan amal baik. Kalau amal baik belum tentu amal soleh, tapi kalau amal soleh pasti amal baik. Kita sering berdoa, bahkan menjadi bagian daripada zikir pagi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita dianjurkan di zikir pagi itu selalu membaca itu. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amal yang diterima. Apa itu amal yang diterima? Amal soleh, bukan amal baik. Nah, kriteria amal soleh apa aja, Pak Haji? 1, berbuat sesuatu yang untuk umum. Ya, 1 berbuat sesuatu. Ya, kedua berbuat sesuatu yang diridhoi oleh agama. Yang diridhoi Allah ya, yang diridhoi oleh agama. Kedua, Pak Haji? Bermanfaat bagi dirinya. Manfaat bagi dirinya. Ada lagi? Dan bermanfaat bagi jamaah dan kelompok. Bagi jamaah dan kelompoknya bisa. Yang pokok barangkali ya, 3 hal yang harus diperhatikan dalam beramal. 1, tadi kata Pak Haji, apa yang kita lakukan apapun itu harus diridhoi oleh Allah. Kalau diridhoi Allah berarti sumbernya Al-Quran, sumbernya hadis Rasulullah SAW, diridhoi oleh Allah. Jangan keluar dari ler yang ditentukan oleh Allah dan Rasulnya. Itu 1. Ya. Kedua, pakai ilmu. Ya, ilmunya apa? Kalau bicara ilmu agama, ya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak akan lepas dari itu. Kemudian yang ketiga, ini yang penting. Apa katanya? Di surat Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallah yatlu suhufan mutarah fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Ikhlas. Jadi amal yang ketiga yang harus kita perhatikan dalam berbuat amal, yang ketiga amalnya harus dengan ikhlas. Jadi diridhoi Allah, pakai ilmu, kemudian yang ketiga iringi, dasari dengan keikhlasan. Itu akan menjadi amal soleh yang harus kita akan lakukan. Kemudian yang kedua, Bapak-bapak yang dirahmati Allah, ini ayat Quran yang berbicara tentang bahwa kita harus mengerjakan amal soleh. Ini kira-kira di surat apa ya Pak Haji? Ada yang ingat? Ini berarti sering dibaca di Al-Kahfi di ayat terakhir. Ya, ayat terakhir suka dibaca oleh para imam. Faman kana yarzu liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusrik bi ibadati rabbih ahada. Saya masih ingat waktu berdiam diri di Kiai Haji Ahmad Tombah di Cipadu, Batu Ahyar. Saya dulu sering ikut pengajian di kitab-kitab tertentu kalau subuh. Tapi saya setelah lama baru bertanya, itu mah ikuti aja. Nah apa katanya? Pak Haji almarhum katanya kalau kita ingin bangun malam pas waktu, ini amalan ya, amalan. Saya tidak berpikir lebih jauh, pokoknya amalan. Katanya Pak, baca 2 ayat terakhir dari 1 ayat, 2 ayat ya dari surat Kahfi.
Innal ladzina amanu wa amilus solihah kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Kullau kana, satu ayat. Kullau kana. Baca katanya. Itu sebelum tidur. Sama ikut aja. Tapi ada hikmahnya. Hafal. Dulu mah enggak hafal, dihafalkan. Surat Kahfi. Nah, kata Pak almarhum, bacalah itu kalau kita ingin bangun malam pas waktu sesuai dengan yang diinginkan. Nah, dulu rajin diamalkan. Ya, dengan tujuan tertentu. Tapi setelah saya kaji-kaji, yang tidak ada perintah dalam hadis harus baca itu ya, khusus untuk sholat. Yang ada kan kalau mau tidur apa? Yang dalam hadis Al-Ikhlas, ya, apa lagi? Al-Falaq, Al-Mu'awwidhatain, Al-Falaq sama An-Nas. Apa lagi? Ayat kursi gitu kan? Doa sebelum tidur. Saya tidak menemukan ayat ini. Atau Pak Haji ditemukan nggak dalil? Saya tidak menemukan. Tapi suatu sampai intinya hafal. Dalam rangka ingin bangun tidur tepat waktu. Nah, kemudian yang ketiga, kedua namanya. Oh, barangkali salah nomor ya. Ini kedua, berdoa agar diberikan husnul khotimah, yaitu apabila ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya atau meninggal dengan membawa iman dalam keadaan bertobat dari segala dosa yang dicintainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang husnul khatimah. Nah, jangan bicara tentang tulisan ya. Kan ada yang menjelaskan lebih rinci husnul khatimah atau tidak kahah dan lain sebagainya. Itu makan kembali kepada transliterasi. Ya. Transliterasi Indonesia kan seperti ribut juga tentang insya Allah, ada juga yang insya Allah, itu mah transliterasi ya. Ya gunakan translasi kita aja Indonesia. Insya Allah kalau translasi Indonesia gimana? Allah kan, tidak insya, itu translasi Indonesia atau EYD lah sesuai yang ejaan yang sempurna kan. Insya Allah itu pakai insya Allah, tidak pakai insya. Terlepas dari apa itu artinya, tapi transliterasinya seperti itu. Nah ternyata kalau insya Allah itu translasinya India itu, ya bukan translasi Indonesia. Terlepas dari apa itu artinya, kita kembalikan kepada tren. Makanya sini terserah Bapak Ibu mau memahami seperti apa tentang pengertian husnul khotimah dalam pengertian bahasa tulisan. Tapi yang pasti bahwa husnul khotimah adalah ia mengerjakan pekerjaan baik di akhir hidupnya. Nah di dalam hadis Rasulullah SAW. Ini riwayat hadis Tirmidzi dan Ahmad. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan kepada seorang, maka Allah akan membuatnya beramal. Para sahabat bertanya, bagaimana membuatnya beramal? Rasulullah menjawab, Allah akan memberikan taufik padanya untuk melaksanakan amal soleh sebelum dia meninggal. Nah, jadi untuk beramal soleh itu ya perlu ada proses ya agar kita mendapat hidayah, ya untuk mendapat hidayah, kemudian kesananya taufik itu perlu proses, tidak ujuk-ujuk, ada proses. Minimalnya kalau bahasa saya, di dalam pikirannya, memorinya, mindsetnya sudah kepada kebaikan. Itu pertama. Saya mengalami, saya sholat tahajud, saya awal waktu, saya harus ke masjid. Di sini sudah termain. Nah itu ya dari pemikiran. Nanti kemudian lanjut setelah itu diamalkan dan menjadi kebiasaan. Kebiasaan sudah di sini bro, langsung menjadi kebiasaan seharian. Nah kalau sudah menjadi kebiasaan, nanti akan menjadi karakter. Jadi karakter inilah yang harus dibina oleh kita. Nah karakter itulah sebenarnya dia sudah mendapatkan hidayah taufik. Ya, jadi untuk mendapat hidayah proses itu harus ada proses dulu. Satu, pemikirannya kita ke arah kebaikan yang kita akan lakukan harus menjadi ada di sini. Kemudian nanti diamalkan menjadi suatu terus diulang-ulang kebiasaan. Saya yakin bapak-bapak melaksanakan sholat 5 waktu, ya sejak usia berapa tuh? Mungkin orang tua dulu ketika usianya 7 tahun, 10 tahun sudah marah-marah orang tua kalau meninggal. Sampai terus diulang-ulang. Mungkin bapak-bapak akan berbeda. Kapan saat kita akan sholat sudah tidak ada gambaran tentang ingin diapain, tidak ada. Kapan saat itu? Saya yakin bapak-bapak beda-beda. Mungkin ada yang sudah usia 30 tahun berasa
merasa saya sholat sudah tidak ada lagi apa-apa, maksudnya tidak ingin dipuji, pokoknya ini kepanggilan Allah. Mungkin ada yang sudah usia 50 dan sebagainya, itu berubah-ubah. Nah, jadi kebiasaan-kebiasaan yang terus dilaksanakan itu nanti akan menjadi karakter. Dan karakter itulah kalau sudah terbiasa terus, itulah yang disebut dengan hidayah taufik. Jadi perlu pembiasaan untuk mendapat hidayah taufik itu. Agar kita terus rajin bangun malam, rajin ke masjid awal waktu, sholat berjamaah, itu perlu pembiasaan. Saya kan tidak ujuk-ujuk. Kalau ujuk-ujuk bahkan nanti dipertanyakan, antara ke masjid dan ke masjid gitu kan. Pasti ada unsur itu ada. Tapi kalau sudah biasa, makanya saya katakan tadi, bapak-bapak sudah rajin sholat awal waktu, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu, itu dari usia berapa? Sekarang sudah tidak ada pikiran apa-apa. Itu kan. Berbeda dengan beramal hal lain, beramal infak baru, pasti itu ada lain pikiran-pikiran gitu. Tapi kalau sudah terbiasa, sudah ada, tidak ada lagi ingin dipuji, tidak ada lagi. Pokoknya ini kewajiban kita sebagai hamba Allah. Jadi perlu pembiasaan untuk mendapatkan untuk mendapatkan hidayah taufik. Makanya ini juga dijelaskan seperti ini. Kemudian, sekarang kiat untuk mendapatkan husnul khotimah. Yang pertama, bapak-bapak, saya mengingatkan kali lagi untuk saya sendiri, khususnya ingin menggapai husnul khotimah. Ini saya ambil sumbernya dari bukunya Ustadz Aam. Dari ada bukunya, beberapa buku termasuk dalam tafsir yang dikarangnya ketika menjelaskan husnul khotimah. Ini saya ambil, satu, mendirikan dan memelihara sholat 5 waktu tentunya. Apalagi kalau kita sudah mengarah kepada, sudah sering mengamalkan amal-amal yang sunat, sholat sunat yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kalau sudah terbiasa yang 5 waktu, bapak-bapak semuanya, alhamdulillah kita istiqomah terus. Awal waktu dipindahkan, ke masjid dipindahkan, berjamaah dipindahkan. Terus setiap saat seperti itu. Nah, kemudian kalau sudah kita terbiasa memelihara itu, insya Allah akan muncul pada diri kita suatu ketenangan jiwa di dalam menjalani hidupnya. Yang pasti, lagi bahwa di dalam menggapai husnul khotimah itu perlu kita ada kiat-kiat, diantaranya ini mungkin banyak kiatnya, ini hanya bagian saja. Mendirikan sholat jangan sampai kita tertunda, apalagi sampai tertinggal. Saya yakin kelompok semua di sini mah insya Allah tidak ada lagi yang berani meninggalkan sholat, kecuali mungkin masa-masa remaja, anak-anak ya, masih aja anak-anak. Saya akui itu anak-anak usia SMP, usia SMA, masih aja. Kecuali anak-anak tertentu lah yang sudah mendapat pembinaan gembleng kuat, itu karena sholatnya rada lumayan. Tapi kalau yang bisa dirasakan oleh kita sendiri lah, masa-masa lalu ketika usia SMA mungkin masih ingat, ketika usia kuliah mungkin tidak semua dia memperhatikan sholat betul-betul. Tapi kalau sekarang semua sudah usia 40 tahun ke sana, mungkin sudah berbeda pikirannya dengan sebelumnya. Nih, apalagi sekarang tinggal meningkatkan amal-amalan sunnah. Karena bisa jadi amalan-amalan wajib, khususnya sholat, mungkin kita, ya namanya juga manusia, berusaha sudah ingin sholat yang sempurna, ingin sampai tidak terganggu dan lain sebagainya. Ada aja kekurangan-kekurangan sholat kita yang wajib. Tapi untuk menutupi kekurangan-kekurangan itu, maka ada solusi apa? Amalan sunnah, sholat sunnah yang dicontohkan. Nah, saya suka bertanya kepada orang-orang tertentu, kenapa ya sholat sunnah khususnya yang tidak ada contohnya, masih perdebatan kedudukan hadisnya, ya ada yang mengatakan sahih, ada yang mengatakan doi, bahkan ada yang mengatakan palsu, bahkan sama sekali tidak ada hadisnya, masih rajin di waktu-waktu tertentu. Tapi sholat yang sudah pasti ada dasarnya, contohnya Rasulullah, dia masih meninggalkan. Kenapa? Yang ada contoh sudah pasti, sudah jelas contohnya, contoh Rasulullah, ditinggalkan, orang jarang mengamalkan. Tapi hal-hal tertentu luar biasa begitu semangatnya. Nah, ini kadang-kadang kita suka bertanya, saya secara pribadi, kepada orang-orang yang begitu semangatnya, amal-amalan yang belum jelas di dalam hal. Contoh, maaf ya, bapak-bapak, saya tidak
sholat, masih ada yang rajin sholat awabin dalam pengertian maghrib sampai isya. Kan ada sholat awabin. Walaupun ada yang memahami awabin itu di hadis itu sholat duha awabin. Nah ada yang memahami awabin, saya dulu rajin, jujur. Waktu saya dulu masih semangat beragama dan belajar Islam itu, pesantren saya perasaan salafiyah beda dengan pesantren Pak Haji yang diamalkan aja. Terus ya pokoknya dari maghrib sampai isya teh sambil menunggu apapun sholat 20 rakaat sholat awabin yang dimanai awabin maghrib sampai menunggu waktu isya. Amalkan awabin disampaikan oleh Pak Kiai, amalkan. Nah itu kan perdebatan awabin itu kedudukannya, ya. Nah padahal masih ada sholat yang tidak berdebatkan. Kalau menunggu isya sholat mutlak, jelas hadisnya nggak ada perdebatan. Sholat mutlak itu pasti kan waktunya bebas kapan saja, tempatnya di mana saja bersih. Nah terikat jumlahnya berapa saja, udah ya niatkan sholat mutlak, jangan niat sholat awabin. Jelas itu dalilnya. Sholat awabin debatkan, itu salah satunya di antara. Atau sholat ada lagi sholat apa itu birrul walidain, dan lain. Dah kita pahami aja sholat sunat mah. Yang pokok Rasulullah awal sholat badan sholat itu namanya sholat rawatib. Oh, kita sholat rawatib kita masih mungkin belum sempurna. Sholat rawatib yang sering sholat Rasulullah amalkan itu kalau tidak 10 ya 12. Ya. Baji 12 itu apa saja? Qobla sholat subuh 2 rakaat. Qobla duhur 2 rakaat. Bisa 4 ya. Nah, tadi yang 12 itu kan ada tambahan. Ba'da duhur bisa 2 ya atau bisa 4 juga. Sholat rawatib. Kemudian apa lagi? Ba'da maghrib 2 rakaat. Ba'da isya ya berarti 2 rakaat. Nah, itu kan 10 kalau 22. Ditambah tadi antara qobla duhur dan ba'da duhur itu ada yang 4. Sehingga menjadi 12. Itulah Rasulullah rajin. Bahkan Rasulullah di dalam hadis tidak pernah meninggalkan kecuali kalau dia jamaah qashar. Selain jamaah qashar, sesibuk apapun Rasulullah dalam hadis tidak pernah meninggalkan sholat yang 10 rakaat itu. Kadang-kala kita kan masih tertinggal dengan berbagai kesibukan. Sementara ketika ada sholat tertentu yang ya disusahkan, katakan wah kali. Padahal jelas hadisnya perintahnya. Nah kita kadang-kala seperti itu. Nah kita amalkan selain sholat wajib sudah biasa, sholat sunat yang tentunya ada rujukan Rasulullah SAW. Nah ini tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Jadi intinya sholat apa ini? Tidak akan masuk neraka seseorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sholat sebelum terbenamnya. Kira-kira sholat apa aja ini? Dalam hadis riwayat Muslim, tidak akan masuk neraka seorang yang sholat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya. Berarti sholat 5 waktu tuh kesananya. Ada duhur, ada asar, ada maghrib. Mungkin ada pemaknaan lain. Tapi yang pasti hadis ini menjelaskan kita harus selalu memelihara sholat 5 waktu. Kalau tadi sholat sunat sebagai penutup kekurangan ada di hadis yang tadi bahwa sholat sunat itu untuk menutupi kekurangan. Semacam kita di rumah ini ada bocor-bocor dikit-dikit. Nah untuk menutupi itu amalan sunat, sholat sunat. Kan di zaman nanti di akhirat digambarkan akan ditanya gimana sholatnya? Oke, gitu kalau bahasa saya ini. Oke, dah. Lolos dia dari pertanyaan pertama dia berarti lolos semua amal akan diterima. Tapi oh iya masih kurang kata Rasulullah. Coba lihat dia rajin kan sholat sunat, ada kekurangan mungkin kehusuan, mungkin ada bolong-bolong lah, mami. Nah coba lihat ada sholat sunat, rajin sholat sunat, tutupi dengan sholat sunat itu. Bayangkan kalau kita tidak bersunat amalan sholat sunat gimana? Kosong itu sholat. Makanya luar biasa sholat sunat sebagai merupakan bagian yang harus kita amalkan. Yang sesuai aja sholat rawatib, sholat wajib aja. Yang ada contohnya, sholat rawatib, tahiyatul masjid, kemudian sholat mutlak. Sholat mutlak itu seperti saum Daud lah. Kalau kita ingin banyak sholat sunat, banyak sholat mutlak. Kalau kita ingin saum banyak, saum Daud. Kan tuh kalau sebanyak-banyak saum Daud. Sebanyak-banyak sholat sunat, sholat mutlak. Di luar itu ada batasannya. Ada sholat tahajud, ada sholat witir, kemudian ada sholat apa lagi?
sholat syukru wudu. Itu aja yang sudah ada keterangannya. Nah, bisa jadi yang saya katakan tadi rawatib yang pasti rutin. Tidak mungkin sholat wajib yang pasti diamalkan, pasti mengiringi itu. Kita sekarang apalagi yang sudah, mohon maaf, sudah purna bakti, kerjaan di rumah, nggak ada kegiatan lain seperti biasa, mungkin bisa kesempatan untuk memperbanyak amalan-amalan sholat. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, pemisah di antara kami dan mereka orang kafir adalah sholatnya, tentang keutamaannya, bicara tentang sholat sunat. Nah ini tadi udah ya, tentang mengerjakan amal soleh dengan ilmu dan ikhlas, itu sumbernya. Kemudian yang ketiga, nah, oh ini kembali lagi ke sini ya. Mengerjakan amal soleh, nah, ini memanfaatkan waktu atau umur dengan bermanfaat. Bapak sampai 5:30 ya, karena mulai tadi dari jam 5. Kemudian nanti kalau tidak selesai, insya Allah nanti dilanjutkan kembali. Kemudian memanfaatkan waktu dengan umur, dengan manfaat. Waktu yang diberikan kepada kita untuk hidup di dunia sangatlah singkat, sehingga kita akan sangat merugi jika menyia-nyiakan waktu yang telah diberikan hanya untuk melakukan hal yang tidak berguna, tidak memberi manfaat, baik bagi diri maupun bagi orang lain. Pedomani ayat Quran surat Al-Asr. Ya, itu sebagai pedoman agar kita dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Wal 'ashr innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. 4 itu menjadikan dasar dalam kita memanfaatkan waktu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan dengan surat Al-Asr cukuplah. Surat Al-Asr ini sebenarnya sebagai pedoman rujukan dalam kita bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian di surat Al-An'am, dan tidaklah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka, dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa, maka tidaklah kalian memahaminya. Nah, ini berikutnya, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Ya. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan dosa-dosa kecil. Kenapa? Karena dosa-dosa kecil kalau kita tidak ditobati, ya, maka kalau terus berkumpul menjadi dosa besar terkumpul. Makanya disadari atau tidak, kita seringkali melakukan dosa-dosa kecil yang tidak terasa maupun yang terasa. Tidak seharusnya kita meremehkannya. Tetap kita harus selalu diiringi dengan berbuat amal soleh. Kan seperti di hadis ya, di hadis keutamaan wudu itu kan disampaikan kalau kita wudu maka dosa-dosa itu akan berjatuhan dari sini, akan berjatuhan dari kelopak mata, akan berjatuhan. Ya, dengan wudu. Dosa yang mana tuh? Dosa yang kecil yang tidak terasa. Makanya biasakanlah kita selalu memiliki wudu, minimal sholat, ya. Apalagi kalau rutin dawamul wudu. Saya masih ingat pernyataan Imam Asy-Syafi'i, ini sebenarnya buat anak-anak ya. Katanya gini, kata Imam Syafi'i. Kalau kalian ingin mendapatkan ilmu cepat, manfaat dari para pemberinya atau para gurunya, lakukan 3 hal, kata Imam Syafi'i. Nah, 1, bacalah apa yang disampaikan oleh para ibu bapak guru, walaupun hanya membaca. Jangan dibiarkan begitu saja. 2, hindari perbuatan dosa kecil apalagi besar. Hindari berusaha. 3, terus kata Imam Syafi'i, dawamul wudu. Jadi melangung wudu aja. Berbuat wudu, batal wudu lagi. Ya kita dalam keadaan suci wudu. Kalau kita meninggal dalam keadaan punya wudu, subhanallah, kita akan meninggal dalam keadaan husnul. Maka terus kita selalu punya wudu. Ya, apalagi kata saya tadi yang tidak lagi banyak kegiatan, kalau banyak kegiatan kecapean akan muncul dan sebagainya kan. Kalau hanya tidak ada kegiatan yang berat-berat, kita insya Allah bisa dawamul wudu. Saya jujur saja pernah melakukan itu dulu, ya karena membaca pernyataan Imam Syafi'i itu. Ya jujur dulu, Bapak maaf, 2 tahun tidak pernah batal wudu. Apalagi waktu kalau batal wudu lagi, wudu lagi. Batal apapun, apalagi dulu batalnya masih punya keyakinan bersentuhan batal dulu ya.
Apa namanya? Makanya saya dulu jujur saja jauh dari yang namanya dekat dengan perempuan. Khawatir batal. Oh jauh terus. 2 tahun mampu itu. Ya, dakwah wudhu batal wudhu, mau tidur wudhu, nanti mau tidur wudhu terus saja. Tidak pernah lepas dari itu. Dan ternyata di sini juga agar kita selalu bersih dari dosa kecil, maka selalulah banyak berwudu. Dan ternyata dengan banyak wudu kan berjatuhan. Itu dosa-dosa kecil. Maka dosa kecil mah sebetulnya tidak harus kita bertobat sungguh-sungguh. Macam kita lagi jalan melihat wanita yang cantik, nah itu bagian mungkin kata-kata yang tidak terasa gitu kan. Itu semuanya dengan wudu insya Allah akan terimpas, terhapus. Nah, berbeda dengan dosa yang besar pada Allah maupun dengan dosa itu ada proses tobatan nasuh. Kalau dosa kecil yang tidak terasa mah, insya Allah dengan sendirinya, dengan banyak wudu, dengan banyak sholat kan banyak sholat dan sebagainya itu pahalanya itu kan membersihkan. Nah makanya yang dosa-dosa kecil itu, tapi kalau dibiarkan begitu saja tidak diiringi dengan amal soleh, maka bisa menumpuk menjadi dosa besar. Wa man taba wa amila sholihan. Kalau kamu bertobat, iringi recovery dengan apa? Amal soleh. Maka akan terimpas, hilang dosa-dosa kecil itu. Nah kemudian Rasulullah SAW jauhi dosa-dosa kecil karena bila berkumpul pada seseorang akan menghancurkan dirinya, maksudnya akan menjadi besar. Nah, senantiasa berzikir, mengingat Allah dimanapun berada. Lisannya selalu basah dengan zikir. Maknanya bukan bararasya kadiu. Bukan itu. Kita aslinya tidak lepas zikir. Nah, mungkin mudah-mudahan Bapak rajin ya tentang zikir pagi aja, yang ada sumbernya langsung. Zikir pagi pada sholat subuh sampai agak siang dikit baca. Tidak lama. Kalau saya baca ada, coba ya. Terakhir ini yang lainnya nanti kita akan coba. Ini zikir pagi. Saya sudah bikin zikir pagi, sudah di PDF-kan. Ini zikir pagi ini aja. Insya Allah Bapak sudah rutin ya. Maka suka ada yang mengingatkan, ingat zikir pagi, jangan lupa. Ini zikir pagi. Ya, setelah sholat subuh, setelah zikir, setelah baca Quran juga bagian dari belajar zikir. Minimal zikir tertentu. Nah, habis subuh baca ini, ta'awudzbillahi minasyaitonir rajim. Kemudian lagi baca ayat kursi, ya ini kan ada sumbernya, hadisnya. Kemudian baca Al-Ikhlas 3 kali, kemudian baca Al-Falaq 3 kali, kemudian baca An-Nas 3 kali, ya. Ini Qul a'udzu binas, kemudian baca doa ini Allah asbahna wa asbahu kulillah dan sebagainya. Kemudian baca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna dan seterusnya 1 kali. Kemudian baca istighfar, sayyidul istighfar. Ini di putunya dijelaskan bagaimana keutamaannya luar biasa. Allahumma anta rabbi la ilaha illa dan seterusnya 1 kali. Kemudian membaca Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami 3 kali dan seterusnya. Kemudian membaca Allahumma inni as'alukal apa dan seterusnya. Kemudian membaca Allahumma alimal ghaibi wasyahadah dan seterusnya 1 kali. Kemudian membaca 3 kali Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i was samiul alim. Kemudian membaca raditu billahi robba dan seterusnya 3 kali. Kemudian baca ya hayyu ya qayyum. Kemudian membaca asbahna ala fitril Islam 1 kali. Ini la ilaha wahdahu la syarika lahu dan seterusnya. Kemudian bisa 100 kali, kemudian membaca subhanallah wa bihamdi adada dan 3 kali, kemudian membaca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a yang tadi, kemudian baca subhanallah wa bihamdi, kemudian baca istighfar, selesai segitu. Coba makan tidak nyampe 15 menit. Tapi kecuali kalau usul. Nah, ayo ya. Ini aja pagi. Ini zikir yang ada sumbernya. Sumber dari mana? Dari hadis Rasulullah SAW. Jadi ini zikirnya zikir yang ada contohnya langsung dari Rasulullah SAW. Minimal itu. Dan tidak sebelum terbit matahari sudah bisa selesai. Kamu lain subuh terus langkung awal. Tidak nyampe setengah jam ya pasti. 15 menit selesai dibaca. Terus rutin setiap pagi. Nanti kalau sudah rutin, mungkin nanti akan kita memahami artinya terus. Ketika dibaca akan terus. Teman doa yang Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi badani terus bawa. Terus dibaca, kalau terus menerus sampai sekian umur sekian, ini kan terasa. Nah ini aja zikir pagi. Ditambah nanti zikir petang, sore. Ya ini tentang ini kan dalil-dalilnya. Nanti ditambah zikir petang. Nah ini zikir petang sama, cuma ada yang berbeda.
Ini juga sama, hanya berapa poin, 18 semuanya. Nah, sore tidak lepas, apalagi yang sudah nyantai waktunya. Ya, kalau yang nyantai waktunya daripada HP kan tuh kita perlu buka TikTok dan lain sebagainya, masing-masing buka Google yang berarti ilmu masih mending, atau lihat nonton TV gini terus tengah. Ini zikir pagi. Kalau kita sedang zikir pagi dipanggil Allah, subhanallah, husnul khatimah. Nah itu aja dulu Bapak Ibu, barangkali saya sampaikan hanya sampai nomor ini karena masih ada lanjutannya. Nah dan sampai ini ya, insyaallah tentang zikir. Mudah-mudahan kita menjadi bagian orang yang di akhir hayat nanti mendapatkan husnul khawatimah. Barangkali ada yang ditanyakan? Ya, ini aja. Tambahan saran aja. Jadi kalau lagi mancing sambil zikir. Mancing. Ya, bagi yang kesukaan mancing kita sambil berzikir. Nah, tapi kita lihat manfaat dan madaratnya ya. Kalau lihat tentang waktu, ya tidak ada lagi ya. Ini mah seperti ditanyakan tinggal diamalkannya. Terima kasih Ibu Bapak, mohon maaf kalau agak kepanjangan, mudah-mudahan menjadi berharga dan bisa diamalkan dalam hidup sehari. Terima kasih, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.